Hey guys, this is me Alina. Bertahun-tahun tinggal di Amerika, ini adalah hal-hal yang sampai sekarang masih kuingat tentang cultural shockku selama pindah dan tinggal di Amerika. Yang pertama yang paling kuingat dan paling kusyukuri ya sampai sekarang adalah rumah-rumah umumnya besar dan berhalaman luas, terus jauh-jauh gitu dari tetangga. Yang kedua, jalanannya. Jalan tol tuh di sini semua gratis, cuma sebagian kecil aja yang bayar. Itu pun hanya di kota besar yang macet aja, nggak macet banget. Sementara di sebelah tol yang bayar, pasti ada tol yang nggak bayar. Jadi kita tuh dikasih pilihan mau cepet banget atau cepet aja. Yang ketiga yang aku kaget adalah birokrasi yang sangat transparan. Semua dibikin mudah dan masuk akal. Contoh kantor untuk servis masyarakat tuh biasanya selalu di satu komplek guys. Mulai dari pendaftaran nikah, pendaftaran cerai, sampai pendaftaran kematian itu biasanya ada di satu komplek. Habis itu semuanya dibikin cepat dan umumnya gratis. Dari daftar nikah, beli rumah, daftar sekolah anak, ganti nama, lapor pajak, semuanya dibuat simple. Biasanya dalam waktu 1 jam juga udah beres. Terutama yang aku suka banget adalah pas bikin SIM. Untuk bikin SIM harus lulus 2 ujian teori dan ujian praktek, dan gak ada cara lain selain belajar untuk bisa lulus. Akibatnya adab semua pengguna jalan itu sama semua, semuanya sopan dan semuanya respect, gak ada yang petantang-petenteng di jalan. Yang keempat, pajak walau gede tapi aku ikhlas karena sekolah jadi gratis, terus dapat antar jemput bis sekolah, dapat laptop 1 anak 1, gak pernah direpotin sama keluar uang dari SD sampai anakku tamat SMA, jadi bisa nabung deh. Nah terus sekarang yang gak enaknya ya, gak enak yang pertama adalah orang Amerika umumnya baik, ramah dan educated banget guys, jadi bersinggungan sama mereka karena bad attitude itu jarang dihadapin. Yang bikin sering kesel saat ini justru kebijakan luar negeri pemerintahnya sih, membuat kami yang tinggal di US menjadi bahan bulian massa. Aku gak akan bahas panjang soal ini ya karena menyangkut sara dan politik soalnya. Yang kedua, culture shockku yang bikin kesel adalah gak adanya transportasi umum yang layak. Kamu wajib banget punya mobil pribadi di sini untuk sekolah, kerja dan lain-lain. Kalau soal ini bagusan Indonesia atau Pulau Jawa kemana-mana sih. Yang ketiga, budaya tip ke waitress. Ini menurutku gak sehat banget. Harusnya tip dimasukin aja ke harga makanan. Gak apa-apa jadi mahal juga, resiko makan di resto kan. Dan andai kita pengen ngasih, ya ngasih ikhlas, nggak karena wajib. Menurutku Indo jauh lebih sensi. Keempat, wilayahnya terlalu besar dan jauh dari mana-mana. Jadi kalau mau travel ke luar negeri, selain biaya jadi besar, juga repot banget. Kalau mau apply visa harus ke kedutaan negara tersebut di kota yang lainnya lagi. Udah gitu nggak banyak yang bisa dilihat. Tempat wisatanya di sini mirip-mirip. Mungkin banyak ya yang marah sama aku soal ini, nggak setuju. Ya nggak apa-apa, karena aku memang bandinginnya dengan Europe atau negara-negara Asia lainnya. Travel 1-2 jam aja udah beda banget antara Jerman sama Prancis misalnya, atau Thailand sama Vietnam. Di sini jauh-jauh dan mencar-mencar tempat wisatanya. Yang terakhir adalah orang akan setuju kalau aku bilang biaya kesehatannya yang mahal. Tapi aku nggak setuju personally karena healthcare bisa diatasi dengan asuransi. Jadi terjangkau aja buatku. Ini bukan untuk sombong, tapi untuk membalance pendapat yang bilang healthcare di US tuh mahal. Betul sih mahal, tapi kalau kamu bisa beli asuransi atau perusahaan mau ngasih asuransi, then problem is solved. Itu semua culture shockku. Ada yang mau nambahin atau nggak setuju? Komen di bawah ya.